Nah, dalam bab ini kita disuruh untuk berkompetisi dalam kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan atau yang dikenal dengan fastabiqul khairat. Kenapa sih bertanggung jawab menjaga amanah itu juga salah satu bentuk kebaikan? Karena kita sebagai manusia, terutama umat muslim, kita diwajibkan untuk menjaga amanah itu dengan baik. Apalagi kalau kita diberikan amanah oleh seseorang, agar kita menyampaikan amanah tersebut kepada orang lain, maka kita harus menyampaikannya. Dan pada saat kita menyampaikan amanah tersebut, kita tidak boleh menambahi sedikit pun atau juga mengurangi, karena itu bisa menjadi tidak baik, karena amanah tersebut nantinya bisa menimbulkan salah paham antara orang yang menyampaikan amanahnya kepada kita dan juga orang yang kita sampaikan amanahnya dari orang lain. Jadi, kompetisi menurut Islam adalah berlomba dalam kebaikan ukhrawi. Apa itu ukhrawi? Yaitu kebaikan akhirat, kebaikan yang akan kita jadikan bekal nanti untuk kita di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia saja kita melakukan kebaikan, atau bukan karena dunia saja kita melakukan kebaikan, tapi karena akhirat dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bertanggung jawab menjaga amanah adalah salah satu bentuk kebaikan akhirat. Kita menilik sedikit ya pada masa lalu, yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab, yang beliau itu selalu ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal kebaikan, dan itu bisa menjadi contoh kita untuk melakukan kebaikan nantinya atau sekarang. Apa sih kebaikan Abu Bakar sehingga Umar bin Khattab tidak bisa mengalahkan kebaikan yang sudah dilakukan Abu Bakar? Seperti yang tertera pada hadis riwayat Muslim, yaitu hadis ini menjelaskan keutamaan tentang Abu Bakar. Bagaimana sih penjelasan hadis ini mengenai keutamaan Abu Bakar? Yaitu hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya yang kala itu ada sahabat-sahabatnya berkumpul, bertanya, apakah hari ini ada di antara kalian yang berpuasa? Lalu Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah di antara kalian ada yang bersedekah? Lalu Abu Bakar menjawab lagi, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah di antara kalian hari ini ada yang menjenguk orang sakit? Lalu Abu Bakar juga menjawab lagi, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah kebaikan-kebaikan ini berkumpul kecuali dia akan masuk surga. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sudah bersabda bahwa apabila kita mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, maka insya Allah kita akan masuk surga dengan lantaran kebaikan yang sudah kita lakukan, insya Allah. Semoga dengan apa yang sudah kita kerjakan, kebaikan yang sudah kita kerjakan, dapat menghantarkan kita ke surganya Allah dan menjauhkan kita dari api nerakanya Allah. Amin amin Allahumma amin. Mulai dari sekarang, maka lakukan kebaikan ya, walaupun itu secuil. Karena Islam itu sangat mengapresiasi setiap kebaikan. Bagaimana bisa begitu? Sudah tertera pada Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7, yang artinya, maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji sawi, walaupun sebiji sawi, maka dia akan melihatnya. Dia siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah tidak perlu diragukan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menjamin kebaikan yang kita lakukan, bahwa nantinya kebaikan itu akan dibalas dengan setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan terkecil yang bisa kita lakukan yaitu menyambut saudaramu dengan senyuman. Jadi apabila kita bertemu dengan teman, guru, atau yang lainnya, maka
Jika dengan senyuman itu kita sudah melakukan kebaikan, maka jangan dianggap sepele senyuman itu, karena senyuman juga termasuk kebaikan. Kalau ketemu saya di jalan atau sebaliknya, mari kita bertukar senyum ya, atau saling sapa, oke? Selanjutnya, mari kita cermati gambar yang ada di dalam video ini, yaitu yang pertama ada gambar mengerjakan tugas. Lalu apa kaitannya gambar mengerjakan tugas ini dengan berkompetisi dalam kebaikan? Apa ayo? Kaitan gambar ini yaitu apabila kita mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada kita, maka kita harus mengerjakannya, dan itu juga termasuk salah satu bentuk kebaikan. Dan diusahakan tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu. Bisa juga gambar nomor 1 itu diartikan dalam bentuk luas, yaitu apa? Kita menuntut ilmu. Itu juga termasuk salah satu bentuk kebaikan kan? Karena kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kita mengenal bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada kita melalui ilmu-ilmu tersebut. Lalu gambar yang kedua, apa? Orang-orang bergotong royong mencangkul tanah itu. Itu juga termasuk kebaikan, bergotong royong. Kita sebagai makhluk sosial diharuskan kan untuk sama-sama membantu sesama, bekerja sama. Jadi bergotong royong juga termasuk bentuk kebaikan. Yang selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai ayat Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan bab berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, yang kedua ada Quran Surah Fatir ayat 32, dan yang ketiga ada Quran Surah An-Nahl ayat 97. Dan untuk hadisnya ada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan mengenai berkompetisi dalam kebaikan. Surah yang pertama bisa kalian lihat masing-masing ya dalam buku kalian. Ada Quran Surah Al-Baqarah 148 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu, semua manusia itu mempunyai kiblat sendiri. Kita sebagai muslim tentunya Islam, walaupun kita berbeda-beda, tapi semua umat manusia itu diwajibkan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena kebaikan yang sudah kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Karena nanti Allah akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dia berada sekarang, dan dari amarah manapun mereka berada, pasti Allah akan kumpulkan kelak semuanya di hari kiamat, dan tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah. Dan pada saat manusia menjalani kehidupan di dunia, pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka dari itu, kebaikan yang sudah kita lakukan atau yang masih akan kita lakukan itu pasti akan dibalas yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Quran Surah Fatir ayat 32 yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka juga ada yang pertengahan, dan di antara mereka pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang amat besar. Bagaimana penjelasan ayat ini? Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, menurunkan kitab-kitabnya itu untuk digunakan sebagai pedoman hidup. Namun dalam kehidupan nyata,
manusia itu ada yang mempunyai sifat yang bermacam-macam. Sesuai yang Allah jelaskan pada surah ini, yang pertama itu ada mereka yang menzalimi diri sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah Allah dan juga mengerjakan larangannya. Yang kedua yaitu yang sikapnya tengah-tengah, yaitu antara melaksanakan ibadah dan juga menjauhi larangan, namun kadang juga masih meninggalkan ibadah dan malah melaksanakan apa yang dilarang Allah. Begitu sifat yang kelompok kedua. Yaitu yang kelompok ketiga, yaitu mereka yang bersifat melakukan kebaikan dengan izin Allah, dan kelompok ini selalu mengerjakan perbuatan yang diwajibkan maupun yang disunahkan, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan rahmat Allah dan juga terus masuk golongan kelompok yang ketiga ini, amin ya Allah. Selanjutnya, Quran surah An-Nahl ayat 97. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pada ayat ini Allah menjanjikan bahwa kelak akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh sesuai dengan ketentuan ayat ini. Dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang mereka kerjakan, kebaikan apa yang sudah mereka kerjakan, maka akan bernilai lebih tinggi daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi itu tadi ya 3 ayat yang menjelaskan mengenai berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini berisi perintah untuk melakukan amal soleh dan juga perbuatan baik, sebab kelak akan ada fitnah yang tidak terlihat, dan fitnah itu diibaratkan seperti potongan malam. Jadi manusia seperti potongan malam. Bagaimana sih maksudnya manusia seperti potongan malam? Yaitu pada saat di pagi hari dia menjadi orang beriman, lalu pada di malam hari dia menjadi orang kafir, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, untuk menghindari fitnah akhir zaman, kita diperintah untuk bersegera melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, agar kelak kita akan terhindar dari yang namanya fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Selanjutnya kita akan membahas perilaku orang yang berkompetisi dalam kebaikan. Menurut Quran surah Al-Baqarah 148, perilaku orang yang berkompetisi dalam kebaikan yaitu giat bekerja dalam segala bentuk kebaikan. Jadi kita itu orang yang mencerminkan berkompetisi dalam kebaikan itu selalu bekerja terus-menerus untuk melakukan segala bentuk kebaikan tanpa dia memperhatikan bagaimana mungkin susahnya untuk melakukan kebaikan, karena dia sadar kalau apa yang dia lakukan itu semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita kerjakan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, cerminan Quran surah An-Nahl ayat 97, yaitu hidup sejahtera dengan rezeki halal dan baik, dan juga hidup qanaah atau menerima lapang dada apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Quran surah Fatir 32, perilaku orang yang mencerminkan dari Quran surah ini yaitu tidak menzalimi diri sendiri, selalu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan juga berlomba-lomba dalam kewajiban yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Untuk perilaku yang mencerminkan hadisnya, segera bertaubat, melakukan
ampunan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah agar diampuni semua dosa-dosanya dan tidak akan mengulangi dosa-dosanya. Dan nantinya yang terakhir, kita harus melakukan amal soleh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Quran surah atau ayat-ayat yang menjelaskan mengenai berkompetisi dalam kebaikan dan juga hadisnya. Lalu ada perilaku orang yang mencerminkan bagaimana orang tersebut sudah berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari itu, mulailah sekarang untuk melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, karena kita tidak tahu hidup kita sampai mana, kita akan diberi umur seberapa mana, kita tidak akan tahu. Maka dari itu, selama kita masih bernafas, maka kita harus melakukan kebaikan. Mulailah yang terendah, kalau belum bisa yang besar terlebih dahulu. Mulailah yang terendah, yaitu apa tadi? Memberikan senyuman kepada saudaramu. Dan juga apa yang lebih dekat dengan kita sebagai manusia yang sedang menuntut ilmu, yaitu bertanggung jawab menjaga amanah, mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan tepat waktu. Nah,